T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to To youth Immanuel. Immanuel Slawi. Slawi. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita bertemu kembali di ibadah youth. Walaupun masih dalam suasana online, tapi mari kita bersyukur kita masih bisa beribadah. Mari kita terus berdoa untuk kita bisa beribadah bersama di gereja. Mari saya ajak teman-teman sekalian untuk berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan Yesus walaupun masih secara online Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, layakan kami Bapa untuk kami meninggikan, menyembah Engkau Bapa. Berikan kami kefokusan Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama nyanyikan dari segenap hati. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
kami tinggikan, selamanya Kau Yesus, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu
Slawi, apa kabarnya nih? Masih pada sehat dan tetap semangat kan? Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan hindari aktivitas di luar rumah. Selain menjaga kesehatan tubuh kita juga perlu menjaga kesehatan rohani kita dengan cara rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu bersyukur apapun yang telah terjadi selama ini. Pada intinya, imun kita penting, iman lebih penting. So, that's all Youth News kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bergembira. Stay healthy and stay happy. God bless you semuanya. Puji Tuhan teman-teman, kita masih ibadah online Sabtu ini. Nah, kita tetap menunggu dan bantu doa agar kita bisa secepatnya bertatap muka, ibadah offline, kita bisa ibadah di gereja. Kita tetap menunggu kabar dari pusat, di mana pusat lagi mempersiapkan setiap komisi-komisi yang ada untuk bisa beribadah di gereja. Nah, kita tetap juga berdoa agar semua daripada kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan diberikan hikmat dalam setiap studi kita di rumah, agar kita senantiasa dapat mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, kita akan satu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan Sabtu ini. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bisa mempertemukan kami kembali di dalam ibadah online Sabtu ini. Engkau memberkati setiap daripada kami, memberikan fokus, memberikan konsentrasi, agar setiap renungan firman yang keluar bisa kami mengerti dan kami bisa Tuhan terapkan dalam hubungan kami kepada Engkau dan juga kepada setiap orang-orang kami dapat belajar menjadi berkat Tuhan. Kami juga berdoa Kau senantiasa memberkati kepada kami agar tetap sehat, dan kami juga Tuhan dapat senantiasa menjadi berkat dalam lingkungan kami, dalam apapun yang kami lakukan, nama-Mu yang diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat kepada hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga teman-teman anak youth bisa mengerti dalam setiap renungan firman yang sudah diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita masuk di dalam bulan Agustus, di mana tentunya tema yang baru, dan tema baru ini saya berharap saudara, teman-teman, adik-adik sekalian bisa melihat bagaimana maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita manusia ini diciptakan atau rancangan yang semula, desainnya adalah kita bisa memimpin bersama-sama dengan Tuhan di dalam bumi ini. Tetapi karena kejatuhan daripada Adam dan juga Hawa, mereka tidak mau mendengarkan setiap firman daripada Tuhan, perintah daripada Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan. Maka kita semua dikatakan terpisah daripada Bapa, tidak lagi harmonis, tidak lagi selaras dengan mau daripada Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pada kali ini dan selama 1 bulan ini adalah harmoni. Harmoni di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung sebuah arti, yakni pernyataan rasa, aksi gagasan, sebuah minat dan keselarasan, keserasian. Seperti saya sudah sebutkan tadi, kita semua diciptakan, desain awalnya adalah supaya kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan, bisa serasi, bisa dikatakan selaras dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan yang ke-27, segambar dan serupa daripada Tuhan. Nah, segambar dan serupa daripada Tuhan bukan berarti dalam fisik, tetapi dalam sifat kita. Gambar di dalam bahasa aslinya memakai kata slem, bukan pelem ya. Dan juga dikatakan mengambil rupa dalam bahasa asing, yakni demut. Ini bukan secara fisik, tetapi bagaimana secara sifat. Kita diciptakan memiliki sifat daripada Allah.
Yang berbeda adalah Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, sedangkan manusia dari yang ada menciptakan ke bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, kita semua diciptakan sesuai dengan sifat Allah. Rencana Tuhan, desainnya adalah supaya kita memerintah bersama-sama. Tetapi dikarenakan dosa, dikarenakan kita bisa melihat ketidakpatuhan Adam kepada Allah, maka hubungan kita dengan Allah tidak lagi harmoni, tidak lagi harmonis, tidak lagi selaras dengan Tuhan. Untuk itulah Yesus datang di dalam dunia agar hubungan kita dengan Tuhan kembali selaras, kembali sesuai dengan gambar atau blueprint daripada Tuhan secara awalnya, yakni supaya kita bersekutu bersama dengan Dia. Nah, untuk itu mengenai harmoni, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Nah, ini dinamakan seperti dengan Yesus Kristus, selaras dengan gambaran Tuhan, sesuai dengan gambar dan rupa daripada Tuhan. Karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Contohnya kalau binatang, contohnya anjing lah. Anjing itu berbeda dengan manusia karena anjing hanya peduli dan memikirkan dunia dalam kapasitasnya sebagai binatang atau anjing. Tetapi kalau manusia, kalau tidak dilatih, tidak diajar, bisa saja kelakuannya melebihi daripada binatang. Binatang bisa mengasihi daripada anaknya, bisa mengasihi ibunya, tetapi kalau manusia tidak diajar atau tidak diberikan masukan, maka sifatnya lebih daripada ciptaan Tuhan, yakni binatang. Untuk itu kita perlu belajar, kita perlu yang namanya senantiasa merendahkan diri untuk bisa belajar hidup sesuai dengan Kristus. Nah, di dalam keberadaan kita sebagai manusia, kita punya yang namanya kesadaran. Kita punya yang namanya sifat kekekalan. Kita bisa berpikir kepada kekekalan. Kita bisa sadar bahwa kita manusia yang membutuhkan Tuhan, dan sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, dan akhirnya kita belajar untuk berubah. Nah, ini yang kita sama-sama belajar pada hari ini, bagaimana kita adalah ciptaan Tuhan yang dipilih dari semula. Roma 8 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita diciptakan menjadi serupa dengan Tuhan, harmonis dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, memiliki yang dimiliki oleh Tuhan, memiliki sifat daripada Tuhan. Kita harus kembali kepada insting kita sebagai ciptaan Tuhan, yakni supaya kita bersama-sama memimpin di dalam kerajaan surga. Nah, berbicara dengan harmonis, maka kita harus beberapa hal yang kita perlu perhatikan, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang kembali harmoni dengan Tuhan, kembali selaras dengan Tuhan kita. Yang pertama, janganlah kamu serupa dengan dunia. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang pertama yakni bagaimana supaya bisa kita harmonis. Kita bisa harmonis dengan Tuhan, bisa harmonis serupa, senada dengan Tuhan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jangan kita serupa dengan dunia, karena di dunia ini hanya ada baik dan jahat. Kalau kita tidak bisa memutuskan di tengah-tengahnya, makanya
Perintah daripada Tuhan, janganlah suam-suam kuku. Kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin. Janganlah kita suam-suam kuku. Kita janganlah serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Tuhan kita. Karena keserupaan dengan dunia adalah bagaimana kita bisa kompromi dengan dosa kita, kompromi dengan kelemahan kita. Jangan, kita boleh mengakui dan kita boleh menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, tetapi jangan memakai kelemahan itu dan larut dan bahkan menikmati daripada kelemahan dosa tersebut. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua penuh dengan kelemahan. Saya penuh dengan kelemahan. Tetapi janganlah menggunakan kelemahan tersebut agar kita memaklumi kita adalah manusia yang berdosa. Tidak, tetapi belajar untuk menjadi kuat, tidak puas dengan kelemahan kita. Semakin hari semakin sempurna. Janganlah serupa dengan dunia, tetapi serupalah dengan Tuhan, sesuai dengan blueprint daripada Tuhan, sesuai dengan rencana awal daripada Tuhan adalah kita senada dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, harmoni dengan Tuhan, serupa dan sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita agar bisa harmoni dengan Tuhan adalah kita menjadi murid daripada Tuhan. Gampang saja. Yang pertama yakni jangan serupa agar kita bisa harmoni dengan Tuhan. Yang pertama jangan serupa, dan yang kedua jadi murid. Jadilah murid, karena perintah Tuhan ketika dia naik ke surga adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi bagaimana sebelum kita memuridkan harus jadi murid terlebih dahulu. Bagaimana jadi murid? Yakni belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus dipahami, bukan hanya dibaca. Makanya kalau membaca dari Kejadian sampai Wahyu tidak menjadi jaminan teman-teman sekalian bisa berubah secara karakter kita menjadi pribadi yang baru. Tetapi kita belajar untuk memahami. Belajar menjadi murid adalah bagaimana kita memakai pikiran sang guru, bukan memakai pikiran daripada kita. Nah, disinilah perlunya yang namanya metanoia, berubah dalam pikiran kita, menerima apa yang diajarkan oleh guru kita. Guru kita siapa? Guru kita Tuhan. Kalau kita belajar untuk bisa memakai pikiran daripada Tuhan, bukan pikiran daripada kita, maka kita bisa menjadi murid yang baik. Tetapi kalau murid yang tidak baik, yakni bagaimana dia memakai pikirannya sendiri, tetapi pikiran daripada gurunya dia tidak mau ikuti. Nah, ini dikatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang harmoni dengan Tuhan, yakni kita belajar menjadi murid daripada Tuhan. Karena kita harus belajar hidup seperti dia hidup, mengubah pikiran kita, memahami setiap firman Tuhan. Nah, terkadang kita kesalahan bukan hanya anak muda, tetapi semuanya. Yang saya lihat, kita menjadikan datang ke gereja sebagai tolak ukur seseorang sudah berubah atau tidak. Nah, tentunya kita datang ke gereja, datang kepada sebuah gedung gereja adalah sebuah langkah iman. Kita perlu. Nah, sekarang ini kita sudah mulai untuk offline. Langkah iman kita adalah untuk bisa datang ke gereja. Tetapi bukanlah sebuah jaminan pribadi akan berubah. Tidak, kita harus memiliki namanya mindset yang baru. Harus memiliki pikiran yang baru. Memahami setiap Injil, bukan apa yang tertulis dibacakan tok, tetapi memahami setiap yang dibicarakan, maksud apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena dengan demikian kita belajar untuk memahami apa yang menjadi pikiran daripada Tuhan. Jangan jadikan datang ke gereja menjadi sebuah tolak ukur berubahnya orang, tetapi jadikanlah bagaimana buah roh tersebut menjadi tolak ukur kita pribadi yang berubah.
Nah, datang ke gereja adalah tindakan iman kita untuk berkumpul bersama, saling membentuk satu dengan yang lainnya, dan tidak lupa kita belajar firman Tuhan, memahami. Karena kekristenan bukan hanya berbicara mengenai moral, tapi bagaimana kita bisa memandang segala sisi kehidupan kita, terutama yang masih muda ini, yang kita masih ke sekolah, masih di dalam dunia kerja, sebagai sisi di mana kita bisa memandang semua yang kita lakukan adalah kita lakukan kepada Kristus. Belajar demi Kristus, kita bekerja demi Kristus. Apapun yang kita lakukan, yang di pikiran kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Gampang? Tidak juga. Tetapi apakah susah? Tidak juga. Semua bisa kita lakukan asal punya niat. Kita mau kembali harmoni dengan Tuhan kita, selaras dengan Tuhan kita, karena tujuan kita adalah serupa dan memuliakan Tuhan melalui talenta kita masing-masing. Saya rasa firman Tuhan yang singkat, jelas, padat ini bisa kita pahami, yakni bagaimana untuk bisa harmoni dengan Tuhan kita adalah kita jangan serupa dengan dunia. Bukan berarti kita langsung pakai baju putih-putih dan kita langsung tidak mau bergaul dengan orang-orang, tetapi bagaimana jangan serupa. Kita boleh ngumpul sama teman kita, sangat boleh, tetapi jangan sampai ke dalam kumpul-kumpulnya kita sama dengan orang di sana, orang-orang di luar sana. Nah, jadilah berkat dalam setiap apa yang kita lakukan, dan jangan lupakan Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Dan yang kedua, menjadi murid yang baik. Murid yang baik yakni tidak memakai pikiran kita, tetapi memakai pikiran daripada guru kita. Dikatakan memahami Injil sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa di ibadah online berikutnya, dan kita doakan kita bisa ketemu secepatnya di dalam ibadah offline. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, season bro. Kita masih ketemu di ibadah online kita di Youth Immanuel Slawi di awal bulan Agustus. Dan kali ini kita mengangkat tema tentang harmoni, karena kita berharap kita bisa harmoni dengan Tuhan, atau artinya kita bisa selaras, kita bisa sejalan, dan kita bisa seturut dengan maunya Tuhan. Bahkan kita bisa setuju dengan rencananya. Karena apa? Untuk kita bisa melakukan firman, kita harus bisa seturut, sejalan, dan setuju dulu dengan firman-Nya, dengan rencananya, dengan kehendaknya. Dan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman youth yang sudah melayani ibadah online petang hari ini, baik yang pemimpin pujian, pemain musik, pemberita firman Allah, dan juga host news kita. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa yang dari surga, dan Tuhan berikan talenta yang luar biasa lagi ke depannya. Dan kita mau akhiri ibadah kita petang hari ini, kita sama-sama mau berdoa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, karena Engkau yang selalu beserta dengan kami, bahkan Engkau yang membaharui setiap pikiran kami, hati kami, untuk kami bisa seturut, semau, dan sejalan, bahkan setuju dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus bentuk kami, pikiran kami, hati kami, anak-anak muda-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu, agar kami dapat melakukannya Tuhan, agar kami bisa setuju dengan firman-Mu, dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang melayani, baik pemimpin pujian, pemain musik, pembawa host news, pembawa berita kami, dan pembawa firman Allah petang hari ini. Kau berkati hamba-Nya Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk seluruh kaum muda remaja-Mu Tuhan, baik yang ada di bangku sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa yang dari surga, dan perencanaan-Mu yang terbaik atas hidup kami semua. Dan kami mohonkan berkat-Mu, berkat Allah Bapa dari surga, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang mau tinggal tetap di dalam hati kami,
untuk kami bisa harmoni, untuk kami bisa setuju, untuk kami bisa seturut dan setuju akan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami dapat lakukan, Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu tentang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.